Mendaki gunung merupakan salah satu aktivitas para pencinta alam dalam mengekspresikan penghargaan dan kecintaan mereka terhadap alam, serta berupaya untuk menjaganya agar tetap lestari. Kegiatan seperti ini umumnya selain semata-mata didasari oleh rasa suka dan cinta terhadap alam, juga karena hobi dan passion. Masih banyak yang tak tahu bahwa aktivitas mendaki gunung pun sebenarnya dapat dijadikan sebagai profesi yang dapat menjamin kehidupan yang baik di masa depan, dan banyak yang sukses di bidang ini. Salah satunya adalah tamu kita pada podcast kali ini, namanya Rahman Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama Bung Rahman. Ya, Rahman Mukhlis. Beliau ini seorang pecinta alam. Sekarang menjabat siapa, Mas? Oke. Menjabat kita kenalan dulu ya dengan teman-teman semua. Halo semuanya, salam lestari, salam rimba. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dan sharing di sini. Saya Rahman Mukhlis, biasa dipanggil dengan Rahman. Saya anggota pecinta alam dari tingkat SMA. Dulu saya di SMA 38, menjadi anggota Sispala Talam 38. Kemudian kuliah di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, juga aktif di kegiatan pecinta alam Mapala, tergabung dalam organisasi KMPA Eka Citra UNJ. Nah, saat ini saya aktif berprofesi di industri pariwisata sebagai pemandu wisata gunung. Di bisnisnya juga saya mengelola sebuah perusahaan biro perjalanan wisata, event organizer, yang bergerak di kegiatan outdoor, wisata petualangan, dan juga secara profesional saat ini saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Oke. Mas juga saat ini anggota FASTA ya, pengurus FASTA. Oh iya, ya? FASTA. Jadi FASTA saya juga termasuk salah satu pendiri dan juga pengurus dari FASTA, Forum Alumni Sispala Jakarta. Dan sekarang ini FASTA sedang mengadakan kegiatan Jambore. Iya, Ini kita hadir juga malam hari ini, ikut sharing juga dengan adik-adik kita di Sispala DKI Jakarta. Tadi ngasih pengarahan ya ke peserta ya? Iya betul. Apa Mas yang disampaikan tadi? Ya, jadi malam hari ini tadi saya sharing tentang implementasi kode etik pecinta alam. Jadi bagaimana sebagai siswa pecinta alam itu kita harus punya kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan yang tidak kalah penting adalah sikap. Gitu. Kepribadian kita juga harus bisa bertanggung jawab, melakukan contoh yang baik, tanggung jawab kita terhadap Tuhan, terhadap alam, dan juga terhadap sama manusia, kemanusiaan. Responnya bagaimana, Mas? Menarik sekali malam hari ini sharingnya, teman-teman juga antusias gitu, terus juga teman-teman semua aktif gitu ya, berdiskusi dengan pengalaman mereka masing-masing, kemudian dengan kita dari mentor-mentor yang sharing juga bagus banget. Pertanyaan selanjutnya gini, sebagai dulu apa Mas yang membuat Mas tertarik kepada alam, terutama gunung ya? Iya, dan betul. Biasanya kalau pencinta alam tuh nggak hanya gunung yang disukai, juga hutan, terus lautan, suka lautan juga nggak? Ya, jadi awalnya tuh saya udah dari SMP remaja tuh suka ke alam, suka jalan-jalan lah, suka camping. Waktu SMP tuh belum pernah naik gunung. Begitu masuk SMA ada ekskul pecinta alam, wah seru kayaknya nih jalan-jalan gitu. Kan namanya anak muda paling pengen mengekspresikan gitu ya masa mudanya, ya udah saya gabung situ awalnya karena seneng jalan, seneng ke alam gitu, tertarik. Terus jatuh cinta sama gunung apa Mas? Apa karena bentuk yang tinggi? Apa karena hijaunya? Jadi karena di gunung itu membuat kita damai ya, jiwa kita damai, tenang, menyatu dengan alam, dengan makhluk hidup lain, kemudian juga bisa kenal dengan sesama manusia, akrab dengan berbagai karakteristik budaya yang ada di Indonesia khususnya. Itu ya membuat kedamaian gitu di hati. Jadi jiwa kita damai, tenang. Gunung apa aja Mas yang pernah Mas daki, Mas? Gunung kalau dulu pertama kali tuh selama SMA ya di Salak, Gede, Pangrango gitu. Kemudian
pas kuliah makin melebar di beberapa gunung Jawa, kemudian juga ekspedisi keliling Indonesia. Salah satunya saya juga sudah pernah 7 Summit Indonesia, 7 puncak tertinggi Indonesia itu udah. Kemudian di luar negeri juga beberapa sudah, seperti di Malaysia, Kinabalu, kemudian di kawasan Himalaya, ke base campnya itu sudah, dan juga yang paling jauh saya tuh di Kilimanjaro di Afrika. Mas, sepertinya banyak yang mengatakan bahwa menjadi pencinta alam, termasuk pendaki gunung itu sebetulnya bisa jadi suatu profesi, benar nggak sih Mas? Iya, betul. Jadi ini sangat penting sekali ya, kegiatan pecinta alam itu sangat positif. Dari tingkat yang sekolah, SMA, ataupun juga di tingkat mahasiswa itu sangat positif sebagai bekal kita untuk masa depan. Yang utamanya itu buat membangun karakter kita. Itu dulu ya, membangun karakter kita. Bagaimana kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan, hal-hal yang tidak dipelajari di bangku sekolah, tapi kita pelajari di sini. Membangun kita untuk jadi mandiri, bertanggung jawab. Kemudian juga kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, itu yang paling penting. Nah, apalagi dengan sekarang industri pariwisata, wisata petualangan ini semakin pesat maju. Dulu saya awalnya juga nggak terpikir untuk menekuni profesi ini. Jadi hanya karena ya udah hobi, kemudian saya lakuin terus, jadi passion gitu kan. Saya lakuin, belum nebak juga apakah ibaratnya bisa hidup nih dari kegiatan naik gunung, pecinta alam gitu. Ternyata setelah dijalani, ya alhamdulillah bisa gitu. Artinya cukup lah, maksudnya buat kita kehidupan cukup, buat keluarga cukup gitu, bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Buat adik-adik sekarang malah itu arahnya lebih jelas. Jelasnya gimana? Kalau dulu saya tuh belum melihat kalau industri wisata petualangan maju, karena kan ya kegiatan naik gunung cuma digeluti oleh pecinta alam. Betul. Tapi di Indonesia tuh titik baliknya dari tahun 2012 lah, di mana itu orang yang naik gunung makin banyak. Semua usia, semua kalangan menggeluti, terus profesinya juga berkembang. Nah, ditambah dengan kebijakan pemerintah ya, yang untuk melakukan pembinaan, pelatihan, sertifikasi bagi semua profesi apapun yang non formal. Salah satunya buat di bidang pendakian gunung ini, dikeluarkanlah kebijakan semua harus pelatihan, sertifikasi. Nah, jadi memang sekarang nih arahnya udah jelas. Kalau adik-adik kita di SMA, di Mapala, dia mungkin di akademiknya kurang, kemudian punya potensi bakat lebih di pecinta alam, udah bisa nih nanti masa depannya mau di bidang pariwisata, di bidang petualangan, itu sudah bisa cukup buat hidup kita gitu. Mas, khusus untuk gunung ya, gunung. Kalau kita bicara tentang profesi, artinya kan pasti juga bicara tentang penghasilan gitu. Betul. Nah, itu kalau dengan profesi naik gunung, penghasilannya dengan cara seperti apa? Iya. Jadi profesi pemandu gunung ini kan tadi ya sebelum ke kita jadi pemandu dulu ya. Pemandu gitu. Jadi kita kan kalau di SMA dulu diajarin jadi leader mountain leader, memimpin ekspedisi, memimpin kegiatan. Nah, profesinya itu adalah pemandu wisata gunung. Dan itu standarnya sudah ada. Standar kompetensi nasional sudah ada. Kita mengacu ke sana semuanya, se-Indonesia standar kompetensinya. Kemudian setiap orang yang berprofesi di sini itu disertifikasi. Nah, itu disertifikasi profesinya. Jadi teman-teman kalau yang suka naik gunung, salah satunya di masa depan tuh bisa aktif sebagai profesi pemandu gunung gitu, secara profesionalnya. Dengar-dengar perusahaannya Bang Rahman ini bisa mensertifikasi ya? Bukan perusahaan, asosiasi. Jadi asosiasi kita kan membuat standar, kemudian kita melatih. Nah, ada lembaga sertifikasinya sendiri. Gitu. Jadi asosiasi membuat standar, kemudian mengumpulkan profesinya di sini, terus dengan standar yang ada kita melakukan sertifikasi sesuai dengan BNSP. Jadi pelaksanaan sertifikasi itu oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di bawahnya kan ada lembaga-lembaga sertifikasi profesi itu sesuai bidang masing-masing. Nah, itulah yang bekerja sama dengan asosiasi. Nama asosiasinya apa, Mas? APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Nah, ini saya pakai bajunya kebetulan, APGI. Jadi pemandu gunung. Sekalian promosi. Iya, betul, APGI. Mas, sudah banyak yang disertifikasi oleh APGI? Ya. Kita APGI sudah 7 tahun berdiri di Indonesia, sudah ada di 21 provinsi, dan ini hampir 2.000
sekitar 1961 udah selama 7 tahun ini. Itu semuanya sudah sertifikasi nasional. Nah itu kan hal yang menjanjikan. Artinya walaupun kita bukan kayak dokter gitu, kayak apa gitu, tapi ya udah diakui oleh negara nih profesi ini. Mas, syarat-syarat untuk menjadi pemandu pendaki gunung itu apa sih? Iya. Yang pertama tentu kita harus punya kompetensinya. Artinya bisa naik gunung Iya, gitu ya. iya. Oke. Kompetensi kemampuan-kemampuannya. Seperti Itu kan apa tuh ada 20 unit kompetensi kalau standar nasional. Banyak sekali ya. Itu 20 kemampuan yang harus dikuasai. Misalnya? Dari kita manajemen administrasi, membuat dokumen perjalanan wisata gunung. Terus? Kemudian mempersiapkan logistik, peralatan perlengkapan konsumsi. Gitu. Terus bagaimana kita bisa memandu wisatawan, menyambut dari proses menyambut wisatawan, kemudian briefing, penjelasan, kemudian mendampingi saat perjalanan, terus tentang pertolongan pertama, gitu. Dan lain-lain ya, ilmu-ilmu yang memang basicnya kita pelajari di pecinta alam. Basicnya udah bisa kita pelajari, tinggal kita menyesuaikan nih standar di dunia kerja. Nah Mas, yang ikut Jambore ini kan banyak ya, 200 lebih ya. Apa? Yang ikut Jambore ini. Jambore ini ya. Nah, lebih 200 lebih ya, 214. Kalau menurut Mas, mungkin nggak mereka juga menjadi seorang pemandu gunung? Mungkin, sangat mungkin sekali. Jadi buat adik-adik Hispala, ini industrinya nih berkembang, rame, berkembang, jadi bisa menjadi profesi yang menjanjikan gitu ya untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang berminat, dari mulai SMA ya ditekuni gitu, dipelajarin ilmu-ilmu basic itu. Karena ya saya juga dulu mempelajarinya dari SMA gitu, ilmu-ilmu itu ya akan kepake, baik dari pengetahuannya, keterampilan dan sikap mental kita gitu, itu akan kepake. Mas, kalau yang di Jambore ini kan nggak ada naik gunung ya, tapi dari pelatihan ataupun dari kegiatan yang dilakukan di sini memungkinkan nggak mereka memiliki bekal untuk menjadi pendaki gunung? Bisa. Ya salah satunya kan di sini kan camping, manajemen campsite, kemudian mengelola makanan, masak, apa segala macam itu kan juga dipelajari juga di salah satu kompetensi untuk pemandu gunung. Gitu. Mas, untuk jadi seorang, kalau bukan selain misalnya teman-teman di gunung kurang minat nih, tapi minatnya di panjat tebing atau di susur goa, di arung jeram, itu juga sama. Jadi semuanya sekarang profesi-profesi itu tuh udah diakui oleh negara, udah ada sertifikasinya. Jadi ya sangat banyak sekali peluang profesi yang menjanjikan di masa depan buat adik-adik SMA nih. Mas, biar teman-teman yang sekarang ikut Jambore ya, maupun yang pecinta alam itu tertarik untuk menjadi pemandu gunung, sebetulnya biasanya bisa dapat penghasilan berapa tuh, Mas? Kayak gitu, besar ya? Besar. Ya cukup lah, maksudnya cukup. Cukup ya, cukup banget malah gitu kalau ya. Kita mau melamar calon istri juga, mertua tuh senang udah. Senang ya, oke. Mas, sebetulnya keasikannya. Bahkan kadang kalau kita ada peluang ya nih teman-teman, kan wisatawan nggak cuma orang lokal ya, ada juga wisatawan asing gitu. Betul. Ya udah, kalau mungkin patokannya misalnya fresh graduate gitu ya, fresh graduate, kemudian UMR gitu, UMR Jakarta atau apa, itu bisa tercapai. Kalau buat yang baru-baru lulus gitu ya, segitu bisa tercapai nominal penghasilannya. Kemudian kan nggak cuma profesi ya, kalau kita juga punya kemampuan bisnis, kita bisa mendirikan perusahaan. Saya kan juga mengelola perusahaan gitu. Jadi secara profesional dapat pemandu gunung, kita juga jadi IO lah, Biro Perjalanan Wisata gitu ya, untuk orang-orang yang mau naik gunung. Iya. Nah, bisa ceritain sedikit dong pengalamannya selama menjadi pemandu gunung. Gimana tuh? Pengalaman yang paling seru ya di Papua. Gunung Kartens Piramid, gunung tertinggi di Indonesia, gunung di Indonesia Timur tuh ya. Serunya kenapa, Mas? Serunya karena satu, dia gunung paling tinggi di Indonesia. Terus unik kan, dia ada salju. Ada saljunya, betul. Ada salju Indonesia itu, jadi secara keindahan alam itu di sana sangat lengkap sekali. Jadi kita dari hutan hujan tropis, menelusuri hutan tertutup, hutan terbuka, melintasi sungai, kemudian trek berbatuan, pasir, sampai trek salju, ada semua di sana lengkap. Itu pengalaman medan alamnya tuh lengkap, indah, bagus. Dan juga yang unik, kita bisa berinteraksi dengan masyarakat Papua juga ya. Adat istiadat di sana juga sangat unik sekali.
Itu yang kekayaan alam Indonesia, kekayaan budaya yang memang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kayaknya jadi pemandu gunung itu enak banget ya? Betul, betul. Enak banget ya? Ya, hobi yang dibayar. Oh iya. Hobi yang dibayar. Nah, Mas, pesan-pesan kepada adik-adik pecinta alam nih, yang Ya. mungkin ada yang tertarik untuk menjadi pemandu gunung juga, silakan, pesannya apa, Mas? Ya. Buat adik-adik, saya pastikan pilihan teman-teman mengikuti pecinta alam di SMA itu sangat positif dan bermanfaat buat bekal kita di masa depan. Nah, untuk itu lakukanlah dengan sepenuh hati. Kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, apapun yang kita lakukan, tantangan-tantangan yang ada, kita pasti bisa menikmatinya, bisa enjoy dan bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Tuh, jadi kita senang kan, kegiatan ini senang, jadi kita harus tekuni juga. Walaupun kadang naik gunung kan berat, latihan fisik dulu, capek apa ya, tapi itu kita nikmati. Karena yakinlah bahwa ini sangat positif. Nah, yang terpenting adalah teman-teman harus belajar sungguh-sungguh. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar jalan, sekedar nongkrong, sekedar camping, tapi kita tidak belajar. Jadi belajarlah dengan baik pengetahuannya, keterampilannya, dan juga latih sikap mental positif kita. Okay. Kalau kita biasa seperti itu, nanti kan ketika udah lulus sekolah, entah itu kuliah, kemudian juga melanjutkan ke dunia kerja, ilmu itu akan dipakai. Peluang profesinya sangat banyak sekali. Di pariwisata itu juga sangat banyak sekali. Gunung, laut, sungai, tebing, itu semua terbuka sekarang. Peluangnya banyak sekali. Jadi sukses selalu buat teman-teman. Buat orang tua juga nih perlu kita pesankan. Boleh. Buat orang tua, kita harus mendukung ini. Kebetulan saya juga udah mulai punya anak gitu ya. Mulai harus percaya dan mendukung anak-anak kita yang memang sudah memilih pecinta alam sebagai ekskulnya. Ya, orang tua tentu perlu dukung dan juga doa gitu. Orang tua saya juga dulu sama, emang itu bisa jadi kerjaan apa dulu gitu, jalan-jalan mulu ya. Tapi alhamdulillah seiring dengan waktu, dengan ketekunan, saya bisa buktiin ke orang tua saya bertanggung jawab terhadap pilihan hidup dan bisa memberikan yang terbaik juga buat orang tua. Ya, jadi perlu sama-sama nih, siswanya juga menghormati orang tua, izin kalau mau naik gunung, kalau apa, orang tua juga ngedukung, support. Sekolah juga harus. Benar. Sama sekolah yang terpenting ya. Jadi sekolah, harapannya semua sekolah ini bisa memberikan ruang berekspresi ya buat adik-adik kita yang seneng petualangan, seneng jalan-jalan. Ini kegiatan ini positif, saya pastikan, karena saya merasakan langsung dampaknya. Juga banyak teman-teman yang seprofesi ini backgroundnya sama, dari pecinta alam tingkat SMA ya. Daripada mereka misalnya liar gitu kan, atau nongkrong-nongkrong, tawuran segala macam yang tidak baik, kalau dengan kegiatan ini positif, itu bisa untuk profesi masa depan. Terima kasih. Sukses selalu buat kita semua. Nah, itulah teman-teman bincang-bincang saya dengan Bang Rahman. Nah, ternyata apapun yang kita lakukan ternyata bisa menjadi sebuah profesi, asalkan kita mau menggelutinya dengan serius ya Bang ya? Iya, sungguh-sungguh, dan memang kita punya motivasi yang baik untuk itu. Jadi kalau selama ini teman-teman pecinta alam itu masih menggunakan sebagai hobi aja ya, sebagai hobi, mungkin sudah mulai bisa diarahkan untuk bagaimana ke depan hobi mencintai alam itu juga bisa menjadi sebuah profesi seperti yang dilakoni oleh Bang Rahman ini. Nah teman-teman, sampai ketemu lagi pada wawancara yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.